Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Materi yang akan kita pelajari adalah iklan, organ pencernaan, dan tangga nada. Materi yang pertama yaitu iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan dapat disampaikan melalui 1. Media cetak, contohnya koran, majalah, baliho, selebaran, dan sebagainya. Yang kedua, melalui media elektronik yaitu televisi, radio, internet, dan sebagainya. Contoh iklan, perhatikan kedua iklan berikut. Iklan yang pertama merupakan contoh iklan layanan masyarakat. Contoh yang kedua merupakan iklan komersil suatu produk. Setiap iklan pasti memiliki kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata inti iklan. Kata kunci dibuat agar jika kita mendengar kata kunci tersebut, maka kita akan langsung terpikir sebuah produk atau informasi. Contoh iklan dan kata kuncinya. Contoh iklan yang pertama, kata kuncinya adalah cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Contoh iklan yang kedua, kata kuncinya adalah aku dan kau, suka dan kau. Contoh iklan yang ketiga, kata kuncinya adalah apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Materi yang kedua yaitu organ pencernaan hewan dan manusia. Pencernaan hewan. Organ pencernaan pada hewan berbeda-beda. Ada yang memiliki organ tembolok, empedal, lambung, ataupun usus. Hari ini kita khusus belajar tentang hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia yaitu sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Sapi memakan rumput. Rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. 1. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga yaitu saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Setelah makanan dikunyah di mulut, makanan akan menuju lambung. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Perhatikan gambar organ sapi berikut. Bagian ini dinamakan retikulum. Bagian ini dinamakan abomasum. Bagian ini dinamakan omasum. Dan bagian ini dinamakan rumen. Rumen disebut juga perut besar, merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa.
Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum disebut juga perut masam. Pada bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan manusia. Proses yang pertama yaitu memasukkan makanan ke mulut. Selanjutnya, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Setelah makanan dirasa halus, makanan ditelan menuju ke kerongkongan. Makanan yang ada di kerongkongan menuju ke lambung. Pada lambung terjadi proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Proses selanjutnya yaitu penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Setelah melewati usus halus, makanan menuju ke usus besar. Proses yang terakhir yaitu pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Materi yang terakhir yaitu tangga nada mayor dan minor. Perbedaan tangga nada mayor dan minor. Tangga nada mayor memiliki ciri-ciri lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Ciri-ciri tangga nada minor adalah lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la.